Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan hari ini berjudul Tuhan sanggup menyediakan apa yang kita butuhkan. Matius 6 ayat 26, firman Tuhan, "Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu?" Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini sangat jelas bagaimana pemeliharaan Allah atas ciptaannya. Sebagai orang percaya, hendaknya dalam menjalani hidup ini, hati kita harus selalu penuh syukur kepada Allah. Sebab Allah yang menciptakan segala sesuatu, Allah yang menciptakan segala makhluk, selalu memperhatikan dan memenuhi segala kebutuhan semua ciptaannya. Burung saja Tuhan pelihara, apalagi kita sebagai anak-anaknya, Tuhan pasti pelihara. Jadi janganlah kita khawatir akan hidup ini. Kita harus berjalan teguh. Kita harus menjadi orang percaya yang kokoh, tidak mudah digoyahkan oleh apapun. Tuhan menjamin dan memperhatikan kehidupan orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya, orang yang melakukan kehendaknya selama ia hidup di bumi. Tuhan pasti perhatikan, bahkan sampai sehelai rambut kita yang jatuh ke tanah dari kepala kita pun Tuhan perhatikan. Saudara, kalau sehelai rambut saja yang jatuh ke tanah Tuhan perhatikan, apalagi hidup kita, Tuhan pasti perhatikan. Karena itu Tuhan berkata, jangan khawatir akan hidupmu. Tuhan mau supaya kita dapat menjalani hidup ini dalam damai, penuh sejahtera. Orang yang sering melupakan firman Tuhan, orang yang tidak menyimpang firman Tuhan dalam hatinya, pikirannya akan selalu dipenuhi dengan kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan tentang pemenuhan kebutuhan jasmani. Hidupnya selalu diombang-ambingkan oleh situasi ini. Ayub berkata, "Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul." Itu yang dialami oleh Ayub, saudara. Ketika kita selalu memikirkan sesuatu yang kita takutkan, maka pasti hal itu akan terjadi atas hidup kita. Jadi berhentilah untuk khawatir dan cemas. Sebab apa yang kita pikirkan, yang kita takutkan, yang kita pikirkan setiap saat itu bisa menjadi iman dan itu bisa terjadi atas hidup kita. Karena itu buanglah semua ketakutan, kecemasan mengenai kehidupan ini. Tuhan memperhatikan, Tuhan memerintahkan kita untuk kita tidak khawatir dan cemas tentang kehidupan kita. Karena sesungguhnya Tuhan tahu persis apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan. Tuhan sangat mengetahuinya. Jika Tuhan begitu bermurah hati memelihara burung-burung di udara yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, apalagi kita anak-anaknya, Tuhan pasti menyediakan segala hal yang kita butuhkan, saudara. Yang Tuhan mau dari kita adalah kita mengutamakan Dia, menjadi pelaku firman, memiliki kehidupan yang sesuai dengan standar kerajaan Allah. Sebab adalah memang dan adalah suatu keharusan sebagai orang percaya, kita dituntut untuk hidup sesuai dengan standar-standar kerajaan Allah. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Jadi adalah wajar jika Tuhan menuntut kita untuk mengutamakan perkara-perkara yang di atas, yaitu perkara-perkara mengenai kekekalan, kerajaan Allah dan kebenarannya. Inilah yang harus kita pikirkan, saudara. Ketika kita sungguh-sungguh mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka apa yang terjadi, saudara? Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan apa yang tidak pernah timbul dalam hati manusia,
Semuanya itu disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Kita dipanggil sebagai anak-anak Allah untuk menyatakan kemuliaan Allah, untuk hidup dalam kebenaran, tidak mau digoyahkan oleh apapun dan tidak boleh diombang-ambingkan oleh dunia ini. Percayakanlah hidup kita kepadanya, karena Dialah yang memelihara kita. Kiranya renungan ini memberkati kita semua. Doa saya, semoga damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara.